ini saya mau kasih resep masakan seger nih, sayur oncom ranti kemangi. Masaknya super simple dan gak pakai lama. Langkah pertama, panaskan secukupnya minyak goreng, lalu tumiskan bawang merah putih yang udah diiris kayak gini. Ini takaran masing-masingnya 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih ya moms. Tumiskan sampai tercium bau harum. Selanjutnya masukkan 260 gram oncom merah, kan ada juga ya oncom hitam, jadi jangan pakai yang itu ya moms, gak cocok kalau buat masakan ini. Dan sekarang oseng-oseng sebentar oncomnya, setelah itu beri 1,5 mug besar air putih. Selanjutnya tambahkan 200 gram buah ranti. Ranti ini beda ya dengan rimbang, kalau ranti ini biasanya orang-orang bilang itu buah lenca. Kalau buat sayur oncom yang cocok memang pakai ranti ini ya, kalau pakai rimbang nggak enak moms, jadi jangan sampai salah pilih ya. Ini sisa airnya saya masukin lagi ya moms. Abis ini kasih irisan tomat merah biar sayurnya tambah seger. Dan kasih juga potongan kecil bawang daun biar lebih sedap. Nah, lalu aduk-aduk sebentar, setelah ini baru kita kasih bumbu ya moms. Bumbunya ini simple aja, cukup pakai kaldu ayam bubuk dan lada bubuk. Kalau saya sih nggak pakai gula ya, karena sayur gini kurang sedap kalau dikasih gula. Jadi nantinya nggak gurih, malah jadi aneh. Tapi kalau kalian sukanya pakai gula silakan aja ya, dipakein cukup 1 sendok teh aja. Karena kalau lebih dari itu rasanya dijamin jadi aneh. Nah, kalau udah gini jangan lupa dicek rasa ya moms, jangan sampai nggak sesuai dengan lidah masing-masing. Oh iya, biar sayurnya lebih wangi bisa dikasih daun salam ya moms, tapi nggak juga nggak apa-apa kok, sayurnya tetap bakalan enak, jadi ini optional aja. Nah, sekarang waktunya saya menambahkan cabai rawit domba. Jadi kesegaran sayur oncom ini nggak lengkap kalau tanpa tambahan cabai rawit. Harusnya cabainya ini diiris-iris ya moms, tapi di sini saya kasih contohnya cabai satuan, biar masakan ini juga bisa dinikmati sama yang nggak suka pedas. Jadi buat yang suka pedas, nanti pas makan si cabainya ini tinggal dipecahin aja di piring ya moms. Bahan terakhir yang bakal bikin sayurnya tambah mantap, ini saya tambahkan juga 3 ikat daun kemangi. Lebih juga boleh ya moms, semakin banyak sayurnya jadi makin wangi dan rasanya lebih sedap pastinya. Nah, ini udah cukup matang ya moms, jangan terlalu lama masaknya, nanti kemanginya jadi hitam. Sekarang kita angkat dan hidangkan di atas piring saji. Wah, seger banget nih sayurnya, seger dan gurih. Sayur oncom ranti kemangi ini paling enak dimakan kuah bersama nasi hangat maupun nasi dingin. Dan Ramadan kali ini sering hujan nih moms, jadi cocok banget deh disantap anget-anget pas lagi dingin. Oke deh moms, selamat mencoba ya. Masakan sederhana yang segar dan gurih ini bisa jadi alternatif masak simple dan gak bikin yang lapar jadi nunggu lama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, silakan siapkan dulu semua bahan-bahan ini ya moms. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya dan goreng tempe iris yang tadi udah disiapkan. Goreng sampai kering ya moms, tapi jangan terlalu kering. Nah, ini udah cukup kering ya moms, kering tapi nggak angus. Warnanya ini masih sangat bagus. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Selanjutnya panaskan minyak dan margarin. Jadi tumis-tumisan semacam ini saya sarankan sebaiknya pakai margarin kalau mau lebih enak dan lebih harum. Margarinnya dicampur dengan minyak ya. Jangan margarin doang, karena kalau cuma pakai margarin aja nanti pas dinginnya itu bakalan nggak enak. Si margarinnya itu bakal kelihatan lebih mengental dan kayak beku gitu ya. Tumiskan bawang putih dan bawang merah cincang, juga irisan cabai rawit hijaunya. Tumis sampai tercium bau harum. Selanjutnya tambahkan 1 cup kecil air putih. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena ini bukan sayur. Dan jangan terlalu sedikit juga, karena nanti tumisannya gak moist tapi jadi kering. Selanjutnya masukkan semua bumbunya dan jangan lupa diicip-icip ya moms, biar sesuai selera lidah masing-masing.
Selanjutnya masukkan kacang panjang dan tempe gorengnya. Tutup sebentar aja supaya bumbu meresap pada kacangnya, karena kalau kacang masih mentah gak enak loh tercium aromanya. Nah, ini udah matang ya, kacangnya tetap segar, makanya jangan terlalu lama ditutupnya supaya kacangnya nggak layu. Kalau udah matang, sekarang kita hidangkan di atas piring saji. Ini tempenya tetap kering ya moms, gak benyek dan kacangnya tetap segar. Tumisannya bikin lapar. Boleh juga dikasih taburan biji wijen ya moms. Nah, inilah dia masakan kita hari ini, tumis tempe kacang saus tiram. Insya Allah ini rasanya enak banget ya. Oke deh moms, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Ini enak banget loh moms, pepes cumi asin kelapa. Kelapanya jangan yang tua ya, biar rasanya gurih tapi tetap ada manis-manisnya gitu. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di MCTV. Ini dia bahan-bahan yang wajib disiapkan buat masak pepes cumi asin kelapa. Setelah semua bahan dan bumbunya siap, sekarang saya mau campur semuanya. Masukin aja ke mangkuk dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, campurkan kelapa yang udah diparut. Kelapa yang dipakai untuk pepes harus kelapa yang masih muda ya moms, tapi bukan muda banget yang kayak di tukang kelapa muda gitu. Mudanya beranjak tua, yang pasti jangan pakai yang tua yang buat santan ya, karena rasanya kurang enak dan teksturnya juga alot. Sekarang siapkan daun pisang secukupnya buat bungkus pepesnya. Daun pisangnya ini saya panaskan dulu dengan api supaya lebih lentur ya moms, dan mudah buat ngebentuknya. Selanjutnya, tuang beberapa sendok adonan pepesnya di atas daun pisang, lalu bungkus. Bebas ya cara ngebungkusnya kayak gimana, yang penting jangan sampai bocor. Nah, ini udah selesai dibungkus ya moms, jadinya ada 6 bungkusan. Selanjutnya masukkan ke dalam panci kukus dan kukus sampai matang. Kita cek ya. Udah matang nih, sekarang kita angkat ya. Oke, pepes cuminya udah siap saji nih moms. Kalau pepes tuh cocok banget ya dimakan kapan aja, tapi paling pas kalau disantap buat lauk makan siang dengan nasi hangat. Wih, mantap. Wow, sangat menggugah selera. Anget-anget gini bikin lapar moms. Biasanya kalau dicampur kelapa tuh, saya bikinnya pepes teri Medan ya. Wih, mantap. Selain wangi banget terinya, itu kelapanya bikin pepesnya makin gurih loh. Terus saya coba terinya diganti sama cumi asin. Ternyata ya gak kalah enaknya. Tapi cuminya ini sebelum dipepes harus direndam dulu ya moms, biar gak terlalu asin. Oke deh moms, berhubung masakannya udah matang, saya mau lanjut makan dulu ya. Jangan lupa loh dicoba di rumah masing-masing. Masakan sederhana tapi rasanya bikin makan gak mau berhenti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.